Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Risnawati, NIM D1A118026, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halo-Oleo. Di video ini saya akan memaparkan hasil review saya, yang dimana jurnal penelitian yang saya review berjudul Efektivitas Metode Penyuluhan dalam Desiminasi Budidaya Bawang Putih Ramah Lingkungan di Kabupaten Karanganyar. Adapun bagian yang direview yaitu yang pertama jenis variabel independen dan dependen dan antara. Yang kedua, tahapan analisis PET yang digunakan dan yang digunakan pada penelitian ini, dan yang ketiga yaitu hasil analisis. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke bagian pertama, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan antara. Pada jurnal ini memiliki dua jenis variabel, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen, di mana variabel bebas terbagi atas tiga bagian, yaitu untuk melihat pengaruh gabungan pelatihan XP, Demplot XD, dan temu lapangan XT. Sedangkan pada variabel terikat, yaitu efektivitas desiminasi atau Y, dapat dilihat dari koefisien determinasi. Nah, di sini yang kedua yaitu tahapan analisis PET, yaitu menghitung koefisien determinasi dan uji signifikansinya. Koefisien determinasi atau R2 menunjukkan pengaruh gabungan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini terdapat satu model analisis jalur. Oleh karenanya, diperoleh koefisien determinasi atau R2. Untuk mengetahui apakah besaran nilainya R2 dapat diterima secara statistik, dilakukan pengujian linearitas melalui uji F. Pengujian linearitas dilakukan menggunakan program SPSS yang menghasilkan nilai F hitung dan nilai signifikan. Pengujian dilakukan pada taraf nyata 5%, A sama dengan 0,05, dengan kriteria pengujian H1 diterima atau terdapat hubungan linear jika nilai signifikan lebih kecil alfa. Yang kedua, H1 ditolak atau tidak terdapat hubungan linear jika nilai signifikan lebih besar dari alfa. Menghitung besarnya koefisien jalur antara variabel dan uji signifikansinya. Besarnya koefisien jalur dihitung menggunakan program SPSS dan pengujian dilakukan melalui uji T. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: H-1 lebih besar dari HO sama dengan 0. Pengujian dilakukan dengan statistik uji T. Jika B lebih kecil daripada R kurang B, maka VA variabel bebas tidak memiliki pengaruh langsung terhadap variabel tergantung, dan pengaruhnya lebih dibentuk oleh pengaruh variabel lainnya terhadap variabel tergantung. Di sini yang ketiga yaitu hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis data pengkajian yang telah disajikan pada subbab sebelumnya, maka analisis jalur dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini terdapat analisis jalur, yang dimana Y mempengaruhi XP mempengaruhi Y, XD mempengaruhi Y, dan XT mempengaruhi Y. Model analisis pelatihan XP, Demplot, dan temu lapangan XT terhadap efektivitas desiminasi. Nah, berdasarkan informasi tersebut disimpulkan bahwa variabel pelatihan mempunyai pengaruh langsung lebih besar terhadap efektivitas desiminasi jika dibandingkan dengan pengaruh langsung Demplot dan temu lapang. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya dukungan pelatihan, maka kecenderungan efektivitas diseminasi akan meningkat. Variabel pelatihan memiliki pengaruh lebih besar, yaitu 7,92% dari variabel lainnya, Demplot dan temu lapang, dikarenakan
dalam menerapkan teknologi budidaya bawang putih ramah lingkungan. Nah, diharapkan juga untuk penerapan teknologi inovasi dapat diterapkan pada musim tanaman berikutnya, baik petani kooperator maupun petani lainnya. Namun demikian, dalam penerapan teknologi inovasi khususnya ramah lingkungan, memerlukan dukungan dan kebijakan pemerintah setempat seperti yang disampaikan oleh Mardika menjelaskan bahwa dalam partisipasi kebijakan pemerintah diharapkan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang. Oleh karena itu diperlukan ketegasan kebijakan dalam kaitannya untuk mencapai pembangunan baik tingkat nasional, regional maupun lokal. Selain itu, menurut Soeharto menjelaskan, fokus kebijakan pemerintah adalah pelayanan publik yang merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik bentuk barang maupun jasa publik, yang prinsipnya menjadi tanggung jawab dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, mungkin sampai di situ saja hasil review saya tentang efektivitas metode penyuluhan dalam diseminasi budidaya bawang putih ramah lingkungan di Kabupaten Karanganyar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.